saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Nah, manusia yang inoidonya susah, di akhirat susah. Salat subuh secara berjamaah yang merupakan kelebihan yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kekuatan kepada Ketanyo Pada Bandung dan diberikan pahala yang setimpal bagi Ketanyo. Amin ya rabbal alamin. Dan kudubayan salawat dan salim kepada pangulia Ketanyo, junjungan Ketanyo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan idola, yang merupakan panutan di dalam kita melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Di dalam Ketanyo melakukan ubudiyah pada Allah, di dalam Ketanyo melakukan muamalah, maka pedoman, panutan, tuntutan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu pemulia, yang kamu hormati, gure-gure kamu, kemudian ketua panitia pembangunan masjid, pengurus masjid Man Bandung yang senantiasa terus berupaya untuk memaksimalkan pembangunan masjid kita, berupaya untuk memakmurkan masjid yang Ketanyo banggakan. Maka kita doakan semuanya mudah-mudahan tetap sehat, tetap kuat, dan tetap berulang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuku-tuku hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mak, kaum ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan subuh giliran untuk mewakili daripada Masjid Ketanyo untuk giliran deng dike sebagai tausiah subuh, saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pertama sekali atas nama pengurus masjid, Badan Kemakmuran Masjid Baitul Huda Blangmalu menyampaikan ucapan terima kasih yang cukup raya kepada syara-syara Bandung yang kali menyempatkan hati, meyakinkan diri untuk hadir terperame rumah Allah yang merupakan bagi Ketanyo untuk cepat hadir baik malam ataupun uro. Lebih-lebih bak subuh yang berbahagia yang kada dipilih Ketanyo Pada Bandung untuk talangkah salat subuh merupakan adalah orang-orang yang kater filter, orang-orang yang kater pilih. Maka untuk membiasakan Ketanyo dan selalu Ketanyo doakan supaya Ketanyo terus bisa melangkah lebih awal, melangkah lebih cepat untuk salat secara berjamaah. Kenapa keduk hadirin gahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mengkait dengan masjid, maka di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah merupakan naungan. Karena tadi bersama tidak ada naungan nanti di yaumil akhirah, merupakan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kelompok, salah satu orang yang merumpuk naungan adalah orang yang hatinya selalu mengkait dengan masjid. Warrajulu qalbuhu mu'allaqatun bil masjid, adalah orang-orang yang mengkait hati goyan dengan masjid. Maka oleh karenanya dulu hadirin kaum muslimin,
kaum muslimat yang berbahagia, mari mumpung getanyo manteng tetap dalam keadaan sehat, mumpung dalam keadaan kuat, maka mari untuk dengan hana bosan-bosan dan hana lale untuk tabutodro dengan masjid. Karena orang dipilih untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbiasa melakukan salat, untuk terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Nyo hana ban-bandung orang. Maka usaha bagi kita nyo tambah doa, li kita nyo ban-bandung untuk terbiasa melakukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Allah oleh diciptakan dunianya, diciptakan manusia sebagai khalifah. Lagi kalian Tuan bacakan muno dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan di atas permukaan bumi ini manusia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah. Tunggu hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Khalifah hana mandu-mandu murung di khalifah. Setiap manusia belum tentu jadi khalifah. Setiap khalifah sudah pasti manusia. Karena pakan dan pegahmanan dalam beberapa tafsir mufassirin mengungkapkan bahwa yang dikenal dengan khalifah, lagi kata-kata dalam Al-Quran, khalifah adalah orang-orang yang memakmurkan bumi Allah dan juga menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Khalifah orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang memakmurkan bumi Allah, di samping ganyan menjalankan roda kehidupan, minta rezeki, makan, minum, tidur. Di samping itu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, menjalankan syariat Allah, yang kenyan-geken dengan khalifah. Sementara orang-orang yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, cuma memakmurkan bumi Allah. Orang-orang yang cuma memakmurkan bumi Allah, geduk, gedang, gemita rezeki, gitu manfaat ati hurung dunianya, tapi tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, itu bukan namanya khalifah. Oleh karenanya, tuku-tuku hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jamaah rahimakumullah. Tanyanya bersyukur pada Allah jadi khalifah, bisa memakmurkan bumi Allah dan juga bisa menjalankan, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah. Maka syukurnya bagi kitanya harus mendalami dengan makna yang sedalam-dalamnya. Syukur
Bila lagi menulis dalam surah Al-Fatihah, Al-Fatihah juga ada yang memaknai dengan pendalaman makna yang luar biasa. Hati-hati tunggu-tunggu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Tak syukur kitanya bukan saja dalam arti syukur dalam kata-kata, dalam ucapan, syukur dalam arti lisan, kan manteng bak lidah. Tapi tak syukur di dalam perbuatan kitanya. Untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan ucapan syukur secara lidah di dalam ibadah, di dalam seluruh ibadah yang kita jalankan. Kemudian kita nyopih benar tabaringi dengan syukur hati. Artinya secara batiniah, secara hati kita bersyukur. Dalam contoh yang paling ringan mesti ya ketika kita diberikan nikmat yang kurang ataupun diberikan musibah mesti. Maka kita syukur dalam hati, syukur batin ya, itu harus bisa menikmati. Benar dalam hal artinya yang memandum adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum ketika kita hidup atau dunianya mudah. Kita menjalankan roda kehidupan baik dalam hal berubudiah kepada Allah ataupun dalam hal bermuamalah getanya mudah, getanya hana gelisah, tenang. Tunggu hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal keberadaan manusia atau rung dunianya, Imam Ghazali membagikan manusianya dalam 4 golongan. Yang pertama, ada manusia yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada manusia yang senang di dunia dan susah di akhirat. Kebegah Imam Ghazali, manusia, kelompok manusia yang senang di dunia, susah di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia, ada kelompok manusia yang senang di dunia dan senang di akhirat. Inilah yang kita berusaha untuk mencari. Nyokeh kita yang manusia ataupun khalifah untuk tak berusaha semaksimal mungkin. Tanyo bahagia ini dunia. Ladang di dunia, keadaan keberadaan tanyo di dunia, tak berusaha bertenang, beryakin, bertentram, bahagia. Sa'idun fid dunya, dan sehingga orang tahu di akhirat ketika kita kembali ke alam barzah, ke alam akhirah, maka kita juga sa'idun, kita akan senang. Yang ketiga, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Manusia yang inoidonya susah, di akhirat susah. Nyoke orang yang cukup celaka luar biasa. Di dunia susah, uru akhirat pi susah. Maka ada mendoa Allah Subhanahu wa taala beru golongan tanya walaupun tanging kibang keadaan urang morat mari, tanging keadaan kibang keadaan urang-urang syarat-syarat tanya morat mari di dunia, tapi kita mendoa Allah Subhanahu wa taala uru akhirat senang. Yang terakhir adalah orang yang susah, orang yang senang di dunia, susah di akhirat. Ini kebanyakan bagi yang kita begah meno
yaitu manusia cuman udip ati dunianya yang membahagiakan diri sendiri, orang yang cuman senang ini dunia. Nyokan kelompok tanya dan kebanyakan dari orang-orang kafir. Maka dunuku hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kita terus berusaha, tak usaha drote, dibancara ditanya hudib. Nah, kelompok manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi demikian kaum muslimin, mudah-mudahan tengok terus tamakmurkan masjid kita mulai malam salat Isya berjamaah lebih-lebihnya dalam bulan suci Ramadan. Kemudian juga malam membawate tengok tak berusaha terus betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang mandung bejid urang-urang yang bertakwa lagi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.